Oke, langsung saja kita mulai. Gambarlah fungsi berikut disertai analisis domain, fungsi naik dan turun, titik ekstrem dan jenisnya, kecembungan dan kecekungan, titik belok, dan asimptot-asimptotnya. Kita diberikan fungsi apa? Sebagai berikut. Fx sama dengan x kuadrat dibagi x kurang 1 dikuadratkan. Kita disuruh gambar grafik fungsi secara kasaran. Nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kita memperhatikan domain fungsi. Untuk domain fungsi, ini df sama dengan x anggota bilangan real, sedemikian hingga x tidak sama dengan 1. Karena dia kan fungsi rasional, penyebutnya nggak boleh 0. Kalau angka 1 kita masukkan kan jadi 0 untuk penyebutnya. Itu untuk domain, jadi dia cuma nggak boleh 1 aja x-nya, kalau yang lain boleh. Selanjutnya kita perhatikan adalah apa? Turunan pertama. Karena dia ini bentuknya fungsi rasional, kita mungkin bisa memisalkan penyebutnya pembilang sebagai u dan penyebut sebagai v. Kita misalkan apa? U itu x kuadrat, v-nya adalah x kurang 1 dikuadratkan. Atau ya kalau kita bisa tuliskan sebagai x kuadrat kurang 2x tambah 1. Terus untuk turunan dari u ya, u aksen itu 2x, v aksen 2x kurang 2. Kalau kita mencari turunannya berarti apa? F aksen x itu sama dengan u aksen kali v kurangi u kali v aksen dibagi v kuadrat. Kita masukkan masing-masing. Ini u aksennya 2x dikali v-nya x kuadrat kurang 2x tambah 1 dikurangi u itu x kuadrat dikali v aksen 2x kurang 2 dibagi, ini kan dia x kurang 1 dipangkatkan 2, berarti kalau di kuadrat ini tinggal pangkatnya dikali 2 menjadi x pangkat 4. Terus kita sebarkan jadi 2x pangkat 3 dikurangi 4x tambah 2x tambah 4x kuadrat tambah 2x, ini kita sebarkan juga menjadi min 2x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat. Oke, ini dia ada 2x pangkat 3, ini dia kurang 2x, dia hilang ya, hilang. Terus ini min 4x kuadrat sama 2x kuadrat menjadi min 2x kuadrat, ini 2x. Terus kita bisa faktorkan min 2x kuadrat tambah 2x menjadi min 2x dalam kurung x kurang 1. Nah, di sini kita ada yang bisa dicoret nih. Itu x kurang 1 sama x kurang 1 pangkat 4. Nah, yang di atas dia ada pangkat 1 tapi nggak kelihatan. Jadi kita tinggal kurangi saja pangkatnya, sehingga menjadi min 2x per x kurang 1 pangkat 3. Terus kita tentukan kapan dia positif, kapan dia 0, dan kapan dia negatif. Dia pembilangnya nih, pembatasnya ada di angka 0 ya. Mana min 2x kan dia batasan ada di x0. Terus itu yang bawah nih x kurang 1 pangkat 3. Oke, karena dia pangkatnya ganjil berarti kita juga taruh di garis bilangan. Dia pembuat nolnya adalah 1. Kita perhatikan di sini. Ini yang atas dia negatif, yang bawah dia positif pangkat tertingginya. Berarti yang paling kanan kan mengikuti pangkat tertinggi. Negatif bagi positif, negatif. Berarti yang paling kanan negatif. Terus ini kita seling-seling aja yang sebelum-sebelumnya. Ke kiri ini positif, yang ini juga negatif. Dari sini kita dapati nilai fungsi f itu naik pada interval 0 kurang dari x kurang dari 1. Yang tengah ini ya. Terus f itu turun pada interval x kurang dari 0 atau
X lebih dari 1. Dan F ekstrem ketika X sama dengan 0. Jadi kita untuk menentukan kapan dia naik, kapan dia turun, dan kapan dia ekstrem tergantung turunan pertamanya. Kalau turunan pertamanya negatif, dia akan turun kayak ini tadi. Terus turunan pertamanya positif, dia akan naik. Dan kalau turunan pertamanya itu 0, dia akan ekstrem. Kita tentukan nilai ekstremnya, berarti kita masukkan ya X pada ekstrem ini kita masukkan dalam fx. Jika x sama dengan 0, berarti f0 0 kuadrat dibagi 0,1 kuadrat, ya dia hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita sudah menentukan ya turunan pertamanya. Jadi kita sudah tahu kapan naik, kapan turun, sama kapan ekstrem. Sekarang kita lanjut ke turunan kedua. Turunan kedua ini dia kaitannya sama kecekungan. Di kapan dia cekung ke atas, atau boleh juga disebut sebagai cembung ke bawah. Terus ada juga cekung ke bawah atau cembung ke atas, sama aja. Dan yang adalah kondisinya belok. Itu turunan kedua. Turunan kedua ya tinggal turunan pertama diturunin lagi. Caranya juga sama, ini dia bentuknya adalah pembagian. Kita pakai aturan pembagian. Ini ada min 2x, turunkan menjadi min 2. Ini tetap ya dia x kurang 1 pangkat 3, berarti dia x pangkat 3 kurang 3x kuadrat tambah 3x kurang 1. Terus dikurangi u-nya ini min 2x, berarti dia jadi tambah 2x kali turunan dari penyebut. Ini x pangkat 3 kurang 3x kuadrat tambah 3x kurang 1 kan. Turunannya adalah 3x kuadrat kurang 6x ditambah 3. Terus untuk penyebutnya tinggal kita kuadratkan saja, ini kan dia pangkat 3 nih ya. X kuadrat 1 pangkat 3, berarti dia menjadi x kurang 1 pangkat 6. Terus kita sebarkan, ini juga kita sebarkan menjadi min 2x pangkat 3 tambah 6x kuadrat kurang 6x tambah 2 tambah 6x pangkat 3 kurang 12x kuadrat tambah 6x. Kita sebarkan ya. Terus kita perhatikan di sini. Yang pangkat 3 itu ada min 2x pangkat 3 sama 6x pangkat 3, berarti dia kita tambahkan jadi 4x pangkat 3. Terus untuk yang pangkatnya 2 ada 6x kuadrat sama min 12x kuadrat, kita tambahkan jadi min 6x kuadrat. Yang pangkat 1 ada min 6x sama 6x hilang, berarti dia karena hasilnya 0. Sama terakhir adalah 2. Jadi dia menjadi 4x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 2. Nah, kita perhatikan di sini kan dia pangkat tertingginya tuh 3. Ini akan sangat sulit memang memfaktorkannya. Kalau pangkat tertinggi 3 atau lebih itu memang sulit difaktorkan. Beda kalau 2 kan masih gampang. Ini 3 itu sudah mulai sulit. Tapi di sini kita mendapatkan sesuatu yang unik. Dia jumlah dari semua koefisiennya itu kan 0. 4, min 6 sama 2. Jumlahkan 0. Berarti dia akan habis dibagi oleh x kurang 1. Udah, kita tinggal pakai pembagian sintesis. Sekarang tak contohin pakai Excel ya. Excel. Sebentar ya, sabar ya, mohon bersabar, ini ujian. Lagi loading. Tadi dia pangkat tertingginya kan apa tadi, 4x pangkat 3, berarti 4 4x pangkat 3 terus min 6x kuadrat di min 6. Terus dia untuk yang x itu koefisiennya 0 ya, dia 0. Sama terakhir 2. Kita lakukan pembagian sintesis. Yang 4 kita turunin. Terus kita, karena dia ini 1 ya, tinggal kita taruh sini lagi.
min 6 tambah 4 min 2. Ini min 2 kita taruh sini. 0 tambah min 2, min 2 juga. Kita taruh sini. Habis ya 0. 2 tambah min 2, 0. Dan kita dapat bentuk ini. 4x kuadrat kurang 2x kurang 2. Dan ternyata dia juga masih bisa kita bagi dengan x kurang 1. Karena dia jumlahnya masih 0 ya. 4 kurang 2 kurang 2, 0. Kita masih bisa lakukan lagi pembagian sintesis dengan x kurang 1. Oke, 4 kita turunin, kita taruh di sini. 4. Min 2 tambah 4, 2. Coba kita taruh sini. Min 2 tambah 2, 0. Oke, habis ya. Dia jadi 4x tambah 2. Ini dia tadi kan x kurang 1-nya ada 2 nih, berarti dia x kurang 1 kuadrat dikali di hasil baginya adalah 4x tambah 2. Dan ini ada yang bisa dicoret lagi nih. Ini x kurang 1-nya yang atas pangkat 2, yang bawah pangkat 6. Di pangkatnya kita kurangi aja ya, 6 kurangi 2, 4. Berarti turun keduanya adalah 4x tambah 2 dibagi x kurang 1 pangkat 4. Nah, di sini ada catatan nih. Penyebutnya tuh nggak mungkin negatif ya. Karena pangkatnya genap. Artinya dia nggak perlu kita taruh di garis bilangan nantinya untuk x sama dengan 1. Jadi kita cuma pembilangnya aja yang kita taruh di garis bilangan. Kalau 4x tambah 2 itu kan dia akan 0 kalau x-nya min setengah. Terus dia koefisien pangkat tertingginya positif, berarti yang paling kanan positif ya, paling kanannya plus. Terus berarti sebelah kirinya dia min. Berarti turunan keduanya dia akan positif untuk x lebih dari min setengah dan akan negatif untuk x kurang dari min setengah. Dari sini berarti f itu akan cekung ke atas ya, grafiknya cekung ke atas ketika turunan keduanya itu positif, berarti ketika x-nya lebih dari min setengah. Terus cekung ke bawah ketika x kurang dari min setengah. Dan grafiknya akan belok ketika x-nya itu min setengah. Jadi dia akan cekung ke atas ketika turunan keduanya itu positif, cekung ke bawah ketika turunan keduanya negatif, dan belok ketika turunan keduanya 0. Terus kita masukkan x sama dengan min setengah ini ke dalam fx. Berarti f min setengah. Terus min setengah dikuadratin kan dia 1/4. Min setengah kurangi 1, dia min 3/2. Kalau dikuadratin jadi 9/4. Sama-sama bagi 4 berarti dia hasilnya 1/9. Jadi titik-titik beloknya. Oke, setelah turun kedua terus kita menentukan asimtot. Asimtot ini dia garis yang hanya bisa didekati tapi nggak bisa disentuh. Dia cuma bisa deket doang tapi nggak bisa nyentuh gitu. Asimtot ada 3 macam, ada tegak, mendatar, sama miring. Oke, kita mulai dari tegak dulu. Asimtot tegak itu terjadi pada x sama dengan c ketika limit x mendekati c fx itu sama dengan plus minus infinity. Di hasilnya tuh plus infinity atau minus infinity. Disitulah asimtot tegaknya. Nah, karena dia fungsi rasional, dia asimtot tegaknya berarti ketika penyebutnya tuh 0. Jadi kalau penyebutnya 0 kan kita masukin hasilnya ya, antara itu kan plus infinity atau minus infinity kemungkinannya. Nah, itu apa ketika x sama dengan 1. Kalau x 1 dia akan 0 penyebutnya. Oke, selanjutnya kita cari asimtot mendatar. Asimtot mendatar terjadi pada y sama dengan L ketika limit x mendekati infinity fx sama dengan L. Kita masukkan aja ya, y sama dengan limit x mendekati infinity x kuadrat per x kurang 1 kuadrat. Nah, ini di antara aturan yang berlaku dalam limit itu, limit pangkat itu berarti
pangkat limit. Jadi masing-masing ya atas sama bawah sama-sama ada pangkatnya 2 gitu. Kita bisa keluarin pangkat 2-nya. Kita kurungin limit x berarti infinity x per x kurang 1 pangkatkan 2. Terus kita bagi masing-masing dengan x di atas sama bawah. X bagi x 1, x kurang 1 bagi x sebagai x 1, terus yang ini karena dia dibagi infinity berarti 0 ya, 1 dibagi 1 kurang 0 dipangkatkan 2, itu 1 pangkat 2 sama dengan 1. Dan di sini ada catatan lagi, kan pembilang sama penyebutnya tuh masing-masing berpangkat genap, sehingga nanti ada ketidakkontinuan pada asimptot mendatar. Jadi nggak kontinu asimptot mendatarnya. Jadi pasti karena asimptotnya dia nggak akan tersentuh toh. Jadi nanti ada titik ketidakkontinuan di mana asimptotnya itu kesentuh. Dia kayak pengecualian gitu ya. Sekarang kita untuk mencarinya di mana letak tidak kontinunya itu dengan cara apa? Fx sama dengan limit x dari infinity fx. Fx-nya tadi adalah x kuadrat per x kurang 1 dikuadratkan. Terus limitnya tadi hasilnya 1 di x kuadrat per x kurang 1 kuadrat sama dengan 1. Terus kita pindah ruas, jadi x kuadrat sama dengan x kurang 1 kuadrat. Terus kita jabarkan ya, dia menjadi x kuadrat kurang 2x tambah 1. Nah, kita pindah ruas nih. X kuadrat ya hilang. Terus min 2x jadi 2x plus 1 jadi min 1. 2x kurang 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan setengah. Nah, ketika x yang setengah ini asimptot mendatarnya dia tidak kontinu pada titik ini. Oke, disinilah dia tidak kontinu. Emang kasus semacam ini sih jarang-jarang terjadi. Terkadang bisa saja terjadi. Kayak contoh soal ini dia asimptot mendatarnya itu ada ketidakkontinuan. Terus yang terakhir adalah asimptot miring. Nah, asimptot miring itu dia bentuknya adalah y sama dengan mx tambah n. Dengan apa? M-nya itu limit x berarti infinity fx per x. Sekarang kita masukkan limit x berarti infinity x kuadrat dibagi x kurang 1 kuadrat kali seper x. Terus kita limitnya boleh kita pisah ya, karena aturan perkalian pada limit ya. Kita pisah limitnya ini x kuadrat per x kurang 1 kuadrat, yang 1 seper x. Ya ini limitnya 1 tadi kita udah berhasil ngitung ya 1. Terus yang ini dia limitnya 0. 1 kali 0 berarti sama dengan 0. Jadi kita mendapati m-nya sama dengan 0. Nah, karena m-nya sama dengan 0, maka asimptot miring itu berhimpit dengan asimptot mendatar, yaitu y sama dengan 1. Nah, kalau kita udah dapat semuanya tadi ya dari apa itu domain fungsi, terus naik turun, ekstrem, cekung ke atas, cekung ke bawah, belok, terus asimptotnya, baru kita bisa menggambar grafik fungsi. Jadi ini model-model yang kita perlukan untuk menggambar fungsi secara kasaran. Mungkin grafiknya nggak akan sama persis dengan grafik aslinya, tapi setidaknya sudah mendekati lah. Terus coba kita plotkan di GeoGebra. Sampai kita cek kalau di GeoGebra pasti dia udah grafiknya udah halus banget ya kan, nggak kasar lagi gitu. Ini kan kalau kita ingin menggambar manual itu kan secara kasaran ya gitu caranya kan. Hari ini mohon bersabar, dia masih loading GeoGebra-nya. Oke, mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian.
Mohon bersabar, ini ujian. Dia masih loading ya. Sabar, 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 sabar. Oke, mohon bersabar, mohon bersabar. Kok lama banget sih? Udah. Graphing x sama dengan x kuadrat bagi x kurang 1 dikuadratkan. Nah, ini grafiknya kayak gini nih. Sambil kita cek ya dari tadi ya. Oke, mohon bersabar, dia masih loading juga. Dan dia naik ketika x-nya itu antara 0 sama 1. Terus grafiknya itu bergerak turun ketika x-nya kurang dari 0 atau x sama dengan 1. X ketika x sama dengan 0. Coba kita lihat. Kalau udah bener berarti ngitung kita udah bener juga hitungannya. Dia bener nih, ada ekstrem di sini ya. Ketika x sama dengan 0. Terus dia untuk yang x yang kurang dari 0, dia grafiknya bergerak turun. Terus dari 0 ini dia naik sampai nanti dia x11 tapi dia nggak akan itu karena x1 dia asimtot ya kan. Terus di sini dia turun lagi. Habis naik terus turun lagi. Ya, berarti hitungan kita udah bener nih yang untuk naik turunnya sama ekstrimnya di sini. Ekstrim. Terus kita lihat turunan kedua. Sekung ke atas, sekung ke bawah sama belok. Beloknya di x sama dengan setengah. Ini ya, di x sama setengah. Yang mana nilai fungsinya tuh 1/9. Kita masukin ya. Belok. Sudah titik B minus setengah 1/9. Ini titik beloknya di sini. Kita berarti dia grafiknya belok ya. Ini dia cekung ke bawah, terus ini dia cekung ke atas setelah ini. Juga cekungnya ke atas. Ini sesuai hitungan kita tadi. Terus asimtot. Terus ada asimtot tegaknya itu ketika x sama dengan 1. Kita lihat ya. X sama dengan 1. Ya berarti asimtotnya hanya bisa didekati tapi nggak bisa disentuh. Kita lihat grafiknya dia kan mendekati doang dia, deket-deket tapi nggak bisa nyentuh. Itu yang namanya asimtot. Terus setelah asimtot dekat ada asimtot mendatar. Itu y sama dengan 1. Y-nya 1. Jadi dia ada ketidakkontinuan ketika x-nya itu sama dengan setengah. Dia tidak kontinu di sini. Kan kita kasih nama titik K gitu ya. K itu setengah sama 1. Yap. Disinilah ketidakkontinuan dari asimtot mendatar. Untuk selain titik ini dia kontinu ya kan. Sampai sana dia juga asimtot dia didekati nggak bisa nyentuh. Didekati doang. Nah ke sana juga gitu. Dia dideketin juga bisa nyentuh. Nah di sini dia kebetulan bisa kesentuh karena dia nggak kontinu. Asimtot mendatarnya. Karena diantaranya itu tadi sih karena pembilangnya itu
nggak mungkin negatif, penyebutnya juga nggak mungkin negatif, ya sama-sama berpangkat genap. Jadi ada ketidakkontinuan pada asimtot mendatarnya. Asimtot miringnya dia juga sama ya dengan asimtot mendatarnya, berhimpit. Ini grafiknya udah halus kalau di GeoGebra. Kalau gambar manual ya nggak akan sehalus ini grafiknya. Ya kira-kira begitu. Sampai sini paham atau diceritakan? Silahkan. Mungkin nggak ada pertanyaan. Ya nggak ada ya, kalau gitu kita hentikan, saya stop record.